Halo, selamat datang di video tutorial modeling mobil. Pertama-tama, kita akan memasukkan referensi terlebih dahulu. Ya. Kalian aktifkan toggle quad view. Nah, oke. Shortcutnya kalian bisa lihat di sebelah kiri sini ya. Saya akan memasukkan beberapa referensi. Tapi sebelum itu seperti biasa saya membuat koleksi baru. Di sini namanya referensi. Lalu saya mulai memasukkan gambar sesuai dengan arah dari viewport ini. Di sini kita bisa lihat sebelah kiri dia ngasih tahu ini atas, kiri bawah ini tampak depannya, kanan bawah ini tampak sisi kanan. Oke, kita bisa mulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Caranya tinggal kalian tekan Shift plus A, ditahan bersamaan, kemudian pilih image, lalu masukkan reference. Saya sudah menyediakan gambarnya. Kalian bisa tinggal masukkan saja. Kita akan menggunakan beberapa gambar, yaitu di sini ada side, back, front, dan top. Kita mulai dari side terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masuk ke front. Kemudian kita masuk ke top. Oke, kita mulai dari 3 ini terlebih dahulu saja. Nanti yang backnya kita bakal menyusul. Ini tampak depan, nanti kita tampak belakangnya menyusul. Setelah memasukkan gambar seperti ini, pertama-tama saya akan menyesuaikan gambarnya terlebih dahulu. Karena persis seperti yang bisa kita lihat, gambar ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi penting untuk kita menyesuaikan terlebih dahulu. Contoh di sini kita bisa lihat gambar tampak samping ini, side-nya atau di right view ini arahnya berbeda dari tampak atas. Jadi kita akan menyesuaikan bagian atas ini, kita putar sesuai dengan arah tampak sampingnya. Kalian bisa tekan R, lalu gunakan axis Z, kemudian putar sebesar 180 derajat. Oke. Atau kalian juga bisa tekan N, lalu ke sini ada item. Tentunya kalian pilih gambarnya terlebih dahulu. Lalu kalian di sini di bagian item data transformation ini ubah value Z menjadi 180. Maka gambar kita bakal berputar. Kemudian setelah gambar ini sudah searah seperti ini, saya akan mengubah beberapa pengaturan dari gambar ini. Kita pilih gambarnya, kemudian aktifkan opacity. Kalian bisa lihat di referensi top ini, jika kita aktifkan opacity-nya, maka grid-nya akan nampak, ya, tidak tutupan dengan gambarnya. Mari kita sejajarkan edge yang ada di tengah ini ke axis Y ini. Gunakan tool move, atau kalian bisa gunakan shortcut G maksud saya. Kemudian axis X, gunakan axis X untuk menggerakkannya. Kita sejajarkan edges-nya kira-kira seperti ini. Selanjutnya
kita akan sesuaikan juga gambar tampak sampingnya. Gambar tampak samping ini, saya akan letakkan dia naik ke atas permukaan. Ya, saya gunakan aksis Y-nya ini. Nah, dia naik di atas dari aksis Y, sehingga dia tidak berada di posisi bawah. Selanjutnya, saya akan coba untuk menyesuaikan gambar antara gambar samping dan gambar atas agar sejajar. Kita bisa cek terlebih dahulu dengan cara kita dekatkan gambarnya, kemudian juga dekatkan gambar yang samping ini. Kalian bisa lihat di sini gambarnya ini tidak saling menembus ya. Kalian bisa melihat di sini ada semacam apa ya? Kayak dia muncul lalu hilang, muncul hilang. Untuk mengatasi hal ini, kalian bisa matikan terlebih dahulu opacity ini, baik untuk gambar yang samping dan bawah. Oke, maka masalah yang tadi hilang. Cara untuk mensejajarkan gambar ini, kita bisa memanfaatkan beberapa objek yang ada di gambar. Semisal seperti ini. Di sini ada bumper, ya. Kemudian bumper dari tampak atas dan bumper di tampak samping. Kita akan coba sejajarkan terlebih dahulu. Ini saya gerakkan gambar sampingnya. Kemudian saya sedikit turunkan ke bawah. Apakah dia sudah sejajar? Nah, sedikit kurang besar. Jadi saya agak besarin dikit. Oke. Ini saya taruh dia di tengah-tengah ya. Lalu kemudian saya mengecek bagian depannya. Coba kita cek apakah dia juga sudah sejajar. Coba kita ke bagian lampunya. Nah, di sini kita melihat bahwa gambarnya masih belum sejajar untuk bagian depannya. Jadi mungkin bisa kita coba geser ke depan, tapi tentunya kalau kita geser ke depan nanti bumper belakangnya agak mempengaruhi posisinya. Jadi coba kita agak sedikit majuin dari aksis-nya, kemudian kita besarin sedikit. Ini agak kelebihan, kita mundurin, besarin lagi. Oke, coba kita lebih deketin lagi. Ya. Nah, nampaknya di sini sedikit agak berbeda ya, karena dari tampak atas agak miring. Jadi saya coba untuk mensejajarkannya dengan menggunakan aksis yang ada aja ini. Kita bisa lihat, maksud saya, kita bisa mensejajarkan gambar tampak samping ini dengan edges-nya. Ini kita bisa lihat apakah edges ini bisa kita sejajarkan atau tidak. Nah, kita coba kembalikan dulu. Nampaknya seperti ini sudah cukup ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa coba pastikan kembali lagi, sekali lagi. Coba kita pastikan apakah gambar dari ini sudah sejajar ya. Saya coba pastikan besar dari bagian atas ini. Nah, kita bisa lihat ini sudah sejajar ya. Tuh. Jadi sederhananya di fase ini kita mensejajarkan gambar samping dan gambar angle lainnya ya. Jadi ada tampak depan, tampak belakang dan seterusnya. Ini saya kembalikan lagi dia ke posisi seperti sebelumnya. Saya hidupkan lagi opacity-nya. Kemudian saya taruh dia seperti ini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bagian depan. Untuk mensejajarkan bagian depan ini sama ya. Jadi pertama-tama saya akan meletakkan posisi gambarnya ini berada di tengah-tengah dari aksisnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya,
Di sini ada axis X, ini axis Y, dan di sini axis X. Kita mencoba untuk meletakkan gambar ini di pas titik tengah ini ya. Seperti ini kira-kira. Jadi kita perkirakan aja mana garis simetrisnya. Kira-kira seperti ini. Taruh di tengah-tengah. Oke. Oke, seperti yang udah sejajar. Lalu kita coba pastikan gambarnya apakah sudah sama besar. Kalau saya cek dari tampak atas, untuk bagian lampunya ini sih sepertinya sudah cukup ini ya, cukup mendekati ya. Tuh, kita bisa lihat ukuran badan juga sama persis ya. Tuh, kita bisa cek nih. Nah, ini dia sejajar. Oke. Kalau sudah, kemudian kita naikin dia ke atas, kita sejajarkan dia dengan gambar sampingnya ya. Sama seperti gambar samping, ini juga saya letakkan dia, ini saya hidupkan opacity-nya. Kemudian bannya ini saya letakkan dia di atas axis X. Saya kira seperti ini. Dan juga kita coba pastikan lagi yang gambar sebelah ini. Oh, dia agak sedikit naik. Oke, turun dikit. Nah. Oke, dengan demikian seharusnya sudah sejajar nih ya antara gambar samping, depan, dan belakang. Maksud saya dan atas. Oke, ini tampak depannya. Agar tidak bingung, ini kita berikan nama, ini depan, ini samping. Karena tidak ada kiri kanan ya, jadi saya menyebutnya samping. Ini atas. Oke. Untuk bagian depan ini, kita bisa hidupkan di bagian side, kita ubah ke mode front. Sehingga gambar akan tampak ketika hanya kita sedang madep depan. Ya, kalau kamera kita madep depan, gambar akan tampak. Tapi kalau misalnya kamera kita madep belakang, dia tidak akan tampak. Ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. So, selanjutnya, untuk sementara tapi saya matikan dulu. Untuk selanjutnya saya masukkan gambar yang back. Yang back ini, maaf, ini kita pindah dulu ke back. Kemudian image, reference, sama seperti sebelumnya. Oke, kita masukkan. Dan kita pastikan, coba kita sejajarkan ya. Sama seperti sebelumnya. Ini ada garis tengah ini. Ini kita jadikan dia ini garis simetrisnya. Kita taruh dia sejajar dengan axis Y ini. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian untuk bannya ini sama seperti sebelumnya juga, saya naikkan dia di atas axis X ini ya, ditandai dengan warna merah. Oke, kalau kita bisa kita cek terlebih dahulu apakah sudah sama besar dengan tampak atasnya. Ini saya mungkin bisa naikin dulu gambar bottomnya. Kita cek ukuran bumpernya apakah sudah besar sama. Ini bumpernya, ini gambarnya. Coba saya sejajarin. Ini saya mundurin gambar tampak belakangnya. Oh, nampaknya gambar tampak belakang ini agak sedikit lebih besar ya. Kita bisa lihat, nah ini lebih besar dibanding tampak atasnya. Jadi ini kita mesti sesuaikan dulu. Kita atur besarnya, kita kecilin. Oke. Nampaknya masih terlalu besar, kecilin lagi sedikit. Oke, kira-kira ini sudah sedikit lagi. Alright, ya. Oke, ini saya kembalikan ke bawah.
itu hanya untuk apa namanya, untuk mengukur apakah dia sudah sama besar atau enggak gitu. Kemudian saya cek kembali dari tampak sampingnya. Ini yang tambah gambar samping ini bisa saya geser sedikit seperti ini. Ini saya matikan dulu opacity-nya. Kemudian saya cek apakah dia sudah sejajar atau belum. Nah, ini kalian bisa lihat lampu ini dia lebih tinggi yang belakangnya. Kita cek dari tampak belakang. Sepertinya dia agak menaik. Ah, betul. Jadi kita turunin lagi. Oke. Ya. Kita cek kembali. Kita deketin gambarnya sampingnya. Lalu kita majuin. Oke, ini sudah hampir ini ya, hampir sejajar ya. Coba saya turun dikit lagi. Kita cek juga area bumpernya apakah sudah sejajar atau belum. Oke, sepertinya udah. Oke, referensinya udah sejajar semua antara gambar depan, samping, atas, belakang. Ya, ini terakhir kita kasih nama dia belakang. Oke. Dan jangan lupa untuk gambar belakang ini kita juga kasih depth-nya. Sekarang ini dia mesti di back dan ini front. Oops, ini front. Salah pilih, maaf. Ini front. Oh maaf, tapi ini side ya, bukan depth ya. Ini salah saya. Ini depth-nya default, side-nya back. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita misal pilih back, sebentar, kenapa nggak muncul ya? Front, back, belakang, only side back, harusnya muncul front, back. Saya coba ini front sudah benar, di back atau depth ya, side. Ini back, front, back, front. Oke. Sepertinya ini saya masih nggak mengerti, tapi ini nggak tahu kenapa ya. Tapi ini kita coba aja seperti ini. Jadi untuk tampak depannya kita tetap pakai side front, lalu tampak belakang juga kita kasih side front, sehingga kalau kita back dia muncul. Ini saya juga nggak tahu kenapa kalau di back dia nggak muncul. Jadi ini kita biarkan dia side front saja. Saya belum bisa menjelaskan kenapa, tapi untuk saat ini cara seperti ini sudah cukup efektif untuk bisa kita memulai membuat model kita nantinya. Nah, yang penting di sini ketika kita ambil dari back dia kelihatan, yang dari front juga sama kelihatan. Oke, ini jangan lupa kita aktifkan restriction-nya, jadi sehingga objeknya tidak bisa kita pilih kembali. Oke, dengan demikian sekian untuk bagian pertama. Di video selanjutnya nanti kita mulai masuk ke dalam tahap modeling.